Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dalam Yohanes 3 ayat 3-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya akan diselamatkan, dan orang hati yang percaya akan dibenarkan, dan mulut mengaku akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Mantap. Dan kiranya di malam hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita, dan kita memuliakan Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu siap menyambut kedatangan Kristus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan Lukas 21 ayat 3-6. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Dan tema kita adalah siap menyambut kedatangan Kristus. Yesus Kristus mengajari kita agar selalu siap sedia menyambut kedatangan dengan cara yang pertama dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya. Kita berjaga-jaga dan berdoa, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan katakan. Dan kita tahu bahwa dalam Matius 26 ayat 41, watch and pray. Berjaga-jaga dan berdoa, lest you enter into temptation, supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. The spirit indeed is willing. Roh itu sendiri penurut, but the flesh is weak. Tapi daging itu lemah. Dan itu sebabnya Yesus mengajari kita supaya roh yang penurut ini akan taat kepada Allah, dan tubuh yang selalu menggerogoti hidup iman kita, selalu menggerogoti kehidupan kita untuk lebih mengarah kepada dunia ini. Tapi apabila kita hidup dalam berjaga-jaga dan hidup dalam doa, saya yakin dan percaya kita akan menikmati pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga apabila Tuhan datang tiba-tiba suddenly, ya, yang seperti apa yang sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu, dan kita tetap bersama-sama dengan dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, terimalah kekuatan Tuhan melalui doa. Jadi dengan berdoa kita juga akan menerima kekuatan Tuhan. Seluruh perlengkapan surgawi akan diberikan kepada kita. Seluruh kekuatannya akan diberikan kepada kita. Supaya apa? Kita tidak dikalahkan oleh dunia ini dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, tetapi kita terus akan menjaga diri kita, dan kita menerima kekuatan dari Tuhan di dalam perjalanan menuju kepada rumah Bapa itu. Jadi kita tidak sendiri, ada kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Dia yang menyertai kita. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut kalaupun Dia datang suddenly, tiba-tiba, kita akan tetap bersama-sama dengan Dia. Lalu yang terakhir kata firman Allah, tetap berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Ini penting, karena kita sudah berjaga-jaga dan berdoa sebagaimana nasihat Tuhan.
kita telah menerima kekuatan Tuhan melalui doa, dan itu tentunya kita melakukan ajaran Tuhan Yesus, dan tetaplah berdiri di hadapan anak manusia. Karena di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Itu sebabnya kita harus terus bertahan, ya, karena tidak ada penghukuman lagi bagi orang-orang yang percaya. Bukan karena hebat kita, tidak, tetapi karena kita mau belajar taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika dikatakan kita berjaga-jaga, orang yang berjaga-jaga itu orang yang selalu waspada, dan orang-orang yang terus mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Alkitab juga berdoa, dan itu sebabnya kita memperoleh kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Saya pastikan, kalau engkau mengandalkan kekuatan, engkau akan kalah. Karena dikatakan oleh firman Allah dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ke-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa terkutuk? Karena dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti pohon semak bulus di padang gurun. Dia tidak akan mengalami datangnya masa baik atau masa keadaan baik. Dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun yang tidak berpenduduk. Wow. Itu sebabnya kita jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita menjauh dari Tuhan, lalu kutuk Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap melakukan sebagaimana yang diarahkan Tuhan kepada kita, yang diajari Tuhan kepada kita, saya yakin dan percaya apabila Tuhan menatakan dirinya kali yang kedua, kita sudah siap menyambut Dia dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena kita adalah orang-orang yang melakukan ajarannya dan taat atas segala apa yang diperintahkan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami selalu siap untuk menyambut kedatangan. Apabila suddenly itu tiba di mana Engkau datang kali yang kedua dengan tidak seorang pun. Tapi apapun yang sudah Engkau katakan 2000 tahun yang lalu, apakah ini berbuat sebagaimana perintahmu, sehingga Engkau datang kami apapun ataupun Tuhan, kami tetap siap bertemu muka dengan muka Engkau dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami terima kasih kepada Bapa dalam nama Yesus. Kalau Engkau dalam keadaan sakit apapun, sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya. Dia tidak hanya berkata bahwa saya hanya mau berdoa, tetapi saya telah melewati masa-masa sulit saya di masa-masa beberapa waktu yang lalu, dan dia tetap setia untuk menyembuhkan orang-orang yang harap bersandar kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya memang didoakan, arahkan Tuhan percaya kepada Yesus. Dia tetap adalah tabib dokter. Mari kita berdoa. Dialah tangan-tangan yang diarahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka alami apapun itu, Engkau Tuhan yang mampu hadir saat ini menjamah mereka, tidak mengacara keluar maupun waktu. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit keluar dan oleh bilur-bilur Yesus, dan katakan saja kepada mereka, heal, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat jamahan kepada mereka. Terima kasih buat jamahan. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masa penderitaan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dan tolong mereka dan jawab. Kami tahu masa-masa sulit ini Bapak di surga, tetapi kami yakin dan percaya ada selalu kebaikan Tuhan, ada selalu kemurahan Tuhan, ada selalu
selalu pertolongan Tuhan kepada kami yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Jamah mereka, tolong mereka satu demi satu di dalam nama Yesus. Karena Engkau yang menyertai mereka dalam kesusahan, Engkau yang bisa menyelesaikan persoalan mereka, dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau yang menjawab. Terima kasih. Syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam. Selamat kita beristirahat. Apabila kita mau beristirahat, karena kita untuk mengatakan firman Allah, membaca satu dua ayat di dalam hidup kita, sehingga kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap!